Halo kawan-kawan, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Jadi kali ini kita kembali lagi di video di kapal ya. Ini masih berada di kapal ya. Dalam beberapa bulan ke depan saya masih berada di sini di kapal. Jadi buat teman-teman, buat kawan-kawan yang suka dengan video kegiatan-kegiatan di kapal, pekerjaan di kapal dan sebagainya tentang pokoknya seputar tentang kapal. Nah, stay tune terus di channel ini karena ya memang channel ini tuh mungkin bisa dibilang ya isinya banyak nanti ya, bisa mungkin kegiatan saya, pekerjaan saya, karena pekerjaan saya aslinya ya memang di kapal, hobi berhubungan dengan audio, macam-macam pokoknya, otomotif juga. Jadi ya mungkin banyak nanti yang bisa kita sharing gitu ya, karena memang channel ini adalah channel untuk sharing informasi dan pengalaman. Oke. Jadi kali ini teman-teman, jadi di video sebelumnya saya udah jelasin ya bagaimana itu cara kita start generator dan apa itu engine control room. Ada beberapa video, 3 kalau nggak salah ya di video sebelumnya ya itu. Nah mungkin di video kali ini saya ingin nunjukin teman-teman apa ya istilahnya itu tour di ruang permesinan, nah di kapal. Nah di kapal ini namanya adalah kapal MT Mahakamah 1, yaitu motor tanker Mahakamah. Maksudnya itu MT adalah jenisnya tanker ya, kalau MV itu berarti vessel, jadi macam-macam lah. Nah untuk kapal ini itu adalah jenisnya tanker, muatannya itu yang dimuat adalah liquid ya, bisa itu berupa minyak mentah, bisa itu berupa, kalau nggak salah kapal ini tuh bisa dipakai chemical sih kalau nggak salah, cuma sekarang enggak sih ya, mungkin karena udah tua jadi besinya mungkin udah, kekuatan besinya udah menurun, jadi tidak dipakai lagi untuk chemical seperti itu. Nah kemudian lanjut aja kita ke videonya. Jadi video kali ini kita akan home tour, bukan home tour sih, room tour tentang ruang-ruang permesinan. Nah di ruang permesinan itu ada beberapa lantai, jadi ada lantainya, ada banyak ya, ada lantai paling bawah sampai ke atas, sampai paling ujung atas. Nah nanti kita akan lihat ada mesin apa aja, fungsinya apa aja. Nah untuk di kapal MT Mahakamah, karena memang di setiap kapal itu beda-beda teman-teman. Nah mungkin video room tour itu juga akan memakan banyak video, mungkin bisa sampai nanti 3 video. Jadi stay tune terus di video kali ini, jangan sampai ketinggalan. Nah alangkah baiknya kita ganti wear pack dulu. Nah, ganti wear pack biar kalau kita nanti ke kamar mesin, kita sudah pakai wear pack, kita udah safety ya. Memang harus seperti itu, kita harus pakai wear pack dan segala macamnya untuk datang ke kamar mesin, untuk bekerja lah intinya lah di situ lah. Oke kawan, jadi oke teman-teman, itu aja pembukaannya. Buat teman-teman yang belum atau yang baru, silahkan like dan subscribe juga untuk informasi lebih lanjut bagaimana seputar pekerjaan-pekerjaan atau seputar kapal lah, ininya seperti itu. Oke, lanjut kita langsung ganti wear pack. Oke kawan-kawan, jadi kita udah pakai wear pack, jadi kita tinggal turun ke kamar mesin. Dan apa ya, di kamar mesin itu mungkin nanti berisik, jadi suaranya nanti akan saya dubbing aja ya teman-teman ya. Lanjut aja kita ke langsung aja kita ke bagian dimana pintu untuk masuk ke kamar mesin. Itu aja. Nanti untuk room tour yang lain kita sampai ke bridge, ke anjungan segala macam di video selanjutnya aja juga. Oke teman-teman, stay tune dan ikuti terus video ini. Oke kawan-kawan, jadi sekarang kita udah dari depan pintunya. Ini pintu untuk masuk ke engine room ya teman-teman. Nah ini kita turun ke bawah. Jadi kalau misalnya ada suara-suara itu ya karena saya ngedabungnya juga di control room. Nah jadi mungkin ada suara engine-nya sedikit masuk. Nah sekarang kita udah turun ke bawah ya. Nah ini adalah engine roomnya. Nah pertama, nah di sini langsung aja. Nah di sini kita bisa melihat ini adalah kompresor AC ya, kompresor AC atau air refrigerator untuk AC akomodasi ya teman-teman ya. Ini ada kompresornya, ada motornya. Nah di sini adalah panel-panel untuk air conditionernya, nah, panel AC ya kawan-kawan ya. Jadi itu. Nah jadi untuk penempatannya di sini. Nah di sini ada sterilizer. Nah di sini ada seperti calorifier. Nah tapi mesin ini tidak digunakan, pesawat ini tidak dijalankan. Nah ini biasanya digunakan untuk kalau misalnya kapal berjalan di area-area dinginnya.
kalorifer ini dipakai untuk air akomodasi. Nah, di sini ada botol ini ya kawan-kawan, ada botol untuk hidropor. Tapi karena kapal ini tidak menggunakan hidropor, jadi botolnya tidak dipakai. Ini kayaknya botolnya sampaian baru. Nah, kemudian di sini ada servis kompresor. Nah, kompresornya ada servis kompresor ya kawan-kawan. Ini kompresor yang bukan bawaan dari kapal, jadi dipasang sendiri, jadi disapai dari luar kemudian dipasang untuk menjadi servis kompresor. Untuk membantu lah, intinya untuk membantu menunjang main air kompresor, dan itu ada botol anginnya sendiri. Nah, untuk servis ini tekanannya cuma 7 sampai 8 bar ya teman-teman ya. Nah, di sini ada botol angin. Nah, ada botol angin, ada 2 ya, ada 1 dan 2 botol angin. Nah, ini ukuran cukup besar juga untuk botol angin utamanya. Nah, untuk botol angin utama ini diisi dari kompresor utama ya teman-teman ya. Nah, di sini ada untuk N2 kargo, N2 pengolahan N2 ya. Nah, di situ. Nah, kemudian di sini ada kompresor utama. Nah, kompresor inilah yang digunakan untuk mengisi botol angin sehingga botol anginnya itu bisa terisi dengan pressernya itu sampai 25 sampai 30 bar ya teman-teman ya, untuk meng-start engine, start auxiliary engine dan segala macam. Nah, ini untuk kargo juga, masih untuk safety kargo di sini ya, untuk N2 pengolahan N2 kawan-kawan di sini. Nah, kemudian yang jelas pasti ada dryer. Nah, ini air dryer. Nah, jadi servis angin ya, angin servis, angin kontrol segala macam. Nah, di sini ada dryernya ya kawan-kawan ya. Ada dan ada panel untuk provision. Nah, seperti itu. Nah, di sini, nah ini ada lagi yaitu untuk mesin pendingin provision atau mesin pendingin untuk ini ya kawan-kawan ya. Untuk pendingin gun room, ruang penyimpanan cadangan makanan. Nah, tadi adalah dryer untuk gun room tadi. Nah, di sini ada remote control, ada hidrolik untuk remote control. Jadi semacam sistem kontrol atau sistem untuk menggerakkan alat-alat yang ada di deck ya, menggunakan hidrolik yang tentunya ukurannya yang kecil, yang tidak memerlukan tekanan yang besar. Ada panel lagi di situ. Kemudian di lantai ini, nah ini untuk safety ya, ada mesin namanya N2 generator. Nah, di sini untuk safety kargonya menggunakan N2 ya teman-teman ya, menggunakan N2. Nah, di sini ada 4 mesin N2 generator. Nah, untuk N2 generatornya ini untuk sistem kompresornya dia menggunakan model screw ya, menggunakan screw. Kemudian untuk penggeraknya menggunakan mesin diesel. Nah, untuk mesin dieselnya ini kalau nggak salah ya, karena saya belum pernah mengoperasikan ini kawan-kawan ya. Kalau nggak salah itu dari ini ya teman-teman ya, dari Nissan kalau nggak salah. Kalau saya nggak lupa. Nah, di sini ada store, ada engine room store. Nah, store ini isinya apa? Nah, isinya, wah ini masih berantakan ini ya. Nah, isinya ini kayak semacam semua peralatan atau perlengkapan bahan-bahan untuk alat-alat perbaikan, untuk bahan-bahan perbaikan mesin-mesin. Ada main engine, ada auxiliary engine, pokoknya semuanya di sini. Nah, nanti job berikutnya kayaknya kita mau rapi-rapi store ini deh. Nah, ada store. Di setiap kapal pasti ada store ya kawan-kawan ya. Nah, kemudian di sini ada workshop. Nah, di workshop ini untuk pekerjaan kasar, kayak semacam misalnya kita ingin membuat apapun itu menggunakan mesin las segala macam. Kalau kita mau fabricate atau apa, bisa di sini. Ada mesin bubut, ada mesin bor, ya mungkin dibilang cukup lengkap lah. Nah, di sini di workshop masuk ke dalam kita bisa menemukan untuk ruang servis injektor ya, ada injektor AE, main engine. Nah, ini untuk tempat penyetelan tekanan, untuk mengetes tekanan pressure dari nozzle ini ya, nozzle injektornya. Dan main engine ada AE di situ. Nah, banyak sekali ya kawan-kawan ya. Di sini ada store. Kemudian di lantai ini ada lagi, di sini yang jelas ada, nah ini depan saya ini ada boiler ya kawan-kawan, ada boiler, tapi lantainya nanti kita jelaskan di lantai yang berbeda aja. Nah, di sini kita bisa masuk ke
ruang steering gear. Nah, ruang steering gear ini isinya apa? Steering gear ya jelas. Mungkin kawan-kawan sudah tahu ya, intinya untuk steering ya, untuk steering gear. Kalau buat kawan-kawan yang masih awam ya, untuk kemudi lah, atau ruang kemudi. Jadi kapalnya bisa belok itu karena ada ini ya kan. Kalau nggak ada ini ya kapalnya nggak bisa belok. Ya ini pakai hidrolik ya, menggunakan sistem penggerak hidrolik. Nah ini ada pompa hidroliknya cukup besar, menggunakan sistem, mungkin ini seperti power pack ya, tapi untuk power pack biasanya lebih gede lagi. Tapi ya sama sistemnya, intinya sistemnya menggunakan sistem hidrolik kawan-kawan. Nah di sini ada dua pompa hidrolik. Nah masing-masing punya panel sendiri-sendiri kawan-kawan. Nah di sini ada pompa hidrolik untuk nomor 2 ini ya, untuk kontrol panelnya. Nah ini untuk telepon, jadi telepon ini bisa untuk komunikasi ke seluruh kapal untuk telepon. Ada pendingin, ini ada pendingin untuk oli hidroliknya, karena oli hidrolik itu juga harus didinginkan mengingat tekanannya sangat tinggi. Dan di sini ada kontrol panel untuk hidrolik nomor 1-nya ya kawan-kawan ya. Dan di store ini juga banyak sekali, steering gear ini juga banyak sekali biasanya disimpan-simpan seperti ini, kayak spare part, pompa, oli seperti itu. Tergantung di mana kapal tuh biasanya berbeda juga. Yang jelas steering gear isinya di situ ya teman-teman ya, untuk di kapal Mahakama 1 ini. Nah, kita keluar lagi. Nah, ada apa lagi? Nah, yang jelas ada itu aja untuk di lantai ini. Sekarang kita akan ke engine control room ya kawan-kawan ya. Kita ke engine control room habis ini untuk melihat di dalamnya itu ada apa aja. Nah, untuk engine controlnya ini, mari kita masuk ke engine control room kawan-kawan. Oke kawan, jadi di lantai pertama inilah lantai pertama ya. Pokoknya di sini inilah yang disebut namanya engine control room ya kawan-kawan ya. Nah, kita akan bahas singkat aja di sini ada apa aja di engine control room ini, karena sebenarnya kan kita ya nanti kita akan bahas yang lebih detail lagi di video yang lain ya kawan-kawan ya. Ada di video sebelumnya itu. Jadi tolong bisa dilihat kalau misalnya teman-teman ingin tahu keadaan di kamar mesin di sini ya. Nah, di sini sebelah sini ada AC, kemudian ada tempat buat bikin minuman, kopi, teh kayak gitulah. Nah, di sini ada komputer buat kalau misalnya kita mau bikin data. Dan di sini ada parameter-parameter. Nah, di sini kita untuk memonitor, untuk mengontrol semua mesin-mesin yang bekerja. Nih untuk main engine, kemudian untuk boiler segala macam ada di sini. Ada yang menggunakan parameter seperti ini, ada juga yang pakai LCD atau digital seperti ini. Nah, ini ada banyak ini di sini. Ada main engine, ada generator, bahan bakar, oli pelumas, semuanya ada. Balas, boiler ada. Nah, di sini nah inilah. Kalau teman-teman pengen tahu gas kapal tuh kayak gimana. Ya ini gasnya nih. Gasnya kayak gitu didorong. Bukan kayak gas motor yang di brem gitu. Ada telepon ini kita bisa telepon satu kapal ini ya, dari semua terhubung ya di kapal ini. Nah, di sini ada apa ya? Di sini ya, walkie talkie, bridge atau apa itu namanya. Biasanya kita bisa bercanda nih sama di kapal-kapal lain kalau kita lagi pas deket gitu kan, kalau pas frekuensinya sama gitu. Nah, yang jelas di sini ada panel-panel utama ya. Ada panel utama. Dan hampir semua permesinan yang ada di kapal itu panelnya ada di sini ya kawan ya, ada di sini, ada semuanya di sini, banyak sekali. Makanya ketika kita lagi kapal sedang jalan, kita sedang jaga, kita harus care pada ya semua yang ada di sini lah, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Oke, lanjut aja kita keluar karena kita mau melihat apalagi ya yang ada di luar. Tapi mungkin di video selanjutnya aja karena ini durasinya udah kelamaan kawan-kawan. Jadi habis di lantai ini adalah lantai 4 ya teman-teman ya. Lantai 4 bisa dibilang lantai 4, intinya lantai utama atau lantai 4 di sini di kamar mesin. Nah, intinya adanya seperti itu.
Mesin-mesinnya adanya itu aja, bisa dilihat di awal ya tadi ya mesin-mesinnya. Sekarang abis ini kita akan turun ke bawah, ke lantai di bawahnya, lantai 4, lantai 3, 2, dan 1 atau paling dasar ada apa aja. Oke, jangan lupa ditonton, di like dan di subscribe, dan dukung kami terus untuk tetap memberikan video yang tentunya bermanfaat lah teman-teman. Kalau menarik sih kayaknya enggak ya. Oke, itu aja kawan-kawan. Jadi terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. Kita lanjut habis ini ke lantai bawahnya lagi. Oke, bye.